Hai, seperti yang kita tahu, di cat air ada banyak jenis kertas. Dari kertas yang beginner sama kertas untuk profesional. Harga nentuin kualitas, tapi kita tidak benar-benar tahu bagaimana penyajiannya apabila dibandingkan dengan cat yang sama dan objek yang sama. Jadi, di video ini kita bakal nunjukin bagaimana cara gua gambar ikan koi dengan kertas Canson XL. Ya, 100.000 dapat 30 lembar atau lebih, dan kertas Arches. Satu lembarnya harganya 178.000. Oke, so let's see. Disclaimer dulu sebelumnya ya. Meskipun di video ini kita akan membahas mengenai kertas, perbandingan antara kertas, tapi video ini tidak bercerita murni mengenai aspek-aspek kertas, bagaimana ia bereaksi secara poin per poin. Tapi langsung dibuat melukis ikan dengan latar belakang gelap, dari teknik yang sederhana yaitu wet on dry sampai dengan teknik wet on wet. Sehingga output dari review perbandingan ini adalah dua lukisan identik yang utuh selesai jadi. Terlepas dari video ini bersifat informatif, semoga kalian yang menonton juga bisa terhibur ya dari gambarnya. Baik, selagi bersiap-siap, saya jelaskan dulu kedua pertarung ini. Di sudut Cerulean Blue ada Canson XL, dan di sudut Vermilion ada Arches Cold Press. Ya dong, sudut biru, sudut merahnya kan watercoloris banget nih, pakai warna cat. Jadi, perbandingannya kalau Canson XL versus Arches. Canson itu adalah representatif dari student paper. Mostly dibuat dari serbuk kayu atau bahasa brandnya cellulose. Sedangkan Arches adalah professional paper, dibuat oleh cotton. Secara perbandingan harga, Canson XL kertas cellulose 170.000 sebanyak 30 lembar. Jadi per lembarnya harganya 5.500 untuk ukuran A3. Sedangkan cotton paper yang diwakili oleh Arches, harga per lembarnya adalah 178.000. Tapi ini besar, sehingga kalau kita mau bagi jadi A3, kita bagi 4 kertasnya. Sehingga harga per A3-nya 44.500. Jadi, kertas dari Canson XL ini cuma 1/10-nya kertas Arches. Video ini akan dibagi menjadi 4 langkah utama. Yang pertama adalah first layer atau layer pertama dari si objek, menggunakan teknik wet on wet. Kemudian lanjut ke poin kedua adalah layer kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya untuk objek si ikannya tadi juga. Cuma kali ini ketimbang kita menggunakan teknik wet on wet, kita beralih ke wet on dry. Lebih sederhana, lebih simple, lebih mudah kok. Cuma lapisannya memang lebih banyak. Kemudian, tahapan ketiga, setelah selesai dengan objeknya, ikannya sudah terjadi sempurna, kita masuk ke background. Nah, backgroundnya sendiri juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, first wash, lapisan pertama, teknik wet on wet. Kemudian, layer kedua, kayaknya kedua cukup sih, supaya backgroundnya lebih pekat dan lebih halus aja sih. Namun, untuk menganalisa setiap tahapan tersebut, kita akan menggunakan 3 aspek kunci bagaimana untuk menilai sebuah kualitas kertas. Aspek-aspek tersebut adalah absorption atau penyerapan warna, yang kedua color outputnya seperti apa, dan yang ketiga durability, ketahanan kertas. Jadi kalau absorption itu adalah bagaimana catnya masuk, bisa bergradasi, bisa dicampur, diblend, dan juga bahkan dihapus atau diangkat. Sedangkan color output lebih berbicara bagaimana warna yang kita persepsikan benar-benar keluar jujur di kertas tersebut. Dan yang ketiga mengenai durability yaitu ketahanan kertas. Apakah dia bisa melengkung, apakah dia rusak, atau dia berbulu. Biasanya sih kalau yang cellulose itu lebih gampang berbulu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari nomor 1, yaitu first layer dari objek dengan teknik wet on wet. Nah,
Ketika mengerjakan ini, saya merasa bahwa absorption-nya, penyerapan warna dari kertas tersebut cukup sama sih antara Arches sama Canson. Cuma ya perlu diakuin bahwa kertas Canson ini kurang cocok untuk teknik wet on wet. Maksudnya begini, ketika saya membasahi kertasnya dengan air, lalu saya campur berbagai variasi warna dari kuning, merah ke orange, agak sedikit sulit dari warna tersebut tercampur secara merata. Ada seperti noda garis di antara warna-warna tersebut. Mungkin nggak boleh berharap terlalu banyak warnanya bisa tercampur secara sempurna. Dan yang kedua, harus cepet. Karena kertas selulus ini yang bumbu kayu sangat cepet dia keringnya. Berbicara mengenai color output, menurutku kedua kertas ini tidak ada masalah. Dan apa yang saya suka di sini adalah Canson XL ini warnanya putih. Arches agak sedikit lebih kuning, tapi output warnanya sama-sama vibrant menurutku. Dan yang terakhir, durability. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Yang Arches dia lurus, rata, seolah-olah garis warna yang masuk itu menyerap saja ke kertasnya. Sedangkan Canson, dia agak sedikit melengkung. Jadi setelah kering kelihatan nih. Pas kering yang kiri itu Canson XL ada sedikit gelombang-gelombang dari airnya. Sedangkan yang Arches cenderung lebih rata. Meskipun kedua kertas ini gramaturnya sama, 300 GSM. Lanjut kita ke nomor 2, yaitu tentang layer 2, 3, 4, 5 dari si objek ikan tersebut. Nah, di sini saya akan menggambar objek ikan ini sampai benar-benar selesai deh pokoknya. Sampai sisiknya kelihatan, surai-surai sayap, bukan sayap ya, apa ya, sirip lah ya, siripnya kelihatan gitu. Nah, dari pengerjaan proses ini, saya bisa menyimpulkan bahwa absorption rate dari Arches dan dari Canson menurut saya sama-sama oke. Dia bisa menyerap dengan warna dengan baik. 3-4 lapis menurutku kedua kertas ini tidak ada isu. Ya, good job untuk kertas Canson yang cenderung murah. Cuma ada aja sih downside-nya, bahwa di Canson ini ada seperti garis. Jadi ketika dia mengering agak susah buat saya untuk memblend dia supaya dia menyatu. Nah, hal ini tidak terjadi dengan Arches. Arches bisa diblend dengan sempurna. Kemudian dari segi warna, menurut saya dua-duanya sama-sama oke. Saya tidak bisa membedakan, apalagi kalau teman-teman lihat dari foto. Mengenai durability juga sama sih. Kalau udah lapis-lapis kering gini, sebenarnya kertas memang tidak terlalu sensitif. Jadi untuk teknik dry, Canson dan Arches sama-sama oke. Oke, gambarnya udah selesai. Nih, bisa ya balik dulu. Ya, yang kiri ikan ngadep ke atas, yang kanan ikan ngadep ke bawah. Ya, jadi gambar ini 95% udah selesai. Sebenarnya sekarang waktunya kita buat warnain backgroundnya. Karena di situ sebenarnya kualitas kertas bisa kelihatan mana yang bagus dan mana yang biasa aja, gitu. Jadi mari kita warnain putih ini dengan warna biru tua. Yes. Oke, kita sampai di nomor 3, yaitu dalam mewarnai background dari si ikan ini. Untuk Arches, absorption color-nya itu sangat amat baik. Tidak seperti adanya bekas garis, karena ya jujur saya menggunakan teknik wet on wet. Tapi, begitu dengan Canson XL, defect dari garis-garisnya mulai kelihatan nih. Tarikan garisnya itu seperti tidak bisa disembunyikan meskipun kertas tersebut sudah saya basahi dulu. Berbeda dengan first wash untuk objek si ikan, yaitu langkah pertama. Dia tidak begitu terlihat bekas garisnya karena objek si ikan cenderung kecil. Paling kepalanya cuma 10 cm ya maksimal. Sedangkan untuk background dia besar. Tinggi kertas 38 cm, lebar kertas 28 cm. Jadi setiap tarikan garis meskipun sudah dibasahi, untuk kertas yang berbahan dasar kayu,
garisnya sangat amat jelas. Mengenai warna cenderung sama, saya oke sih sebenarnya. Mengenai durability juga sampai saat ini cukup sama. Meskipun perlu saya akui bahwa Canson XL memang sedikit lebih bergelombang. Nah, sampai di langkah terakhir, langkah nomor 4, yaitu lapisan kedua dari background si ikan. Mengenai absorption rate, penyerapannya saya sangat suka dengan Arches. Jadi, ketika di lapisan kedua, untuk menghilangkan warna-warna yang cemplang-cemplong di layer pertama gitu, nah, dengan menggunakan Arches seperti hitamnya tuh bener-bener nyerap. Jadi kayak nggak ada bekas garis sama sekali. Canson masih kelihatan sedikit sih, meskipun kita timpa bekas garis yang pertama tadi sepertinya nggak ketutup. Mungkin kalau background ini saya treatment 4-5 layer, mungkin dia nggak kelihatan. Tapi kalau 4-5 layer jadi nggak kelihatan kayak cat air lagi dong, gitu. Mengenai warna, saya sama-sama suka sampai titik ini. Kedua kertas tersebut dapat mengeluarkan warna yang cukup jujur. Jadi, good job for both of the paper. Mengenai durability, nah ini nih yang menurut saya agak isu. Canson ini gelombang, cuma yang bikin berbahaya adalah gelombangnya dia seperti membuat crater, kubangan. Jadi kalau kertas ini didiemin aja, saya tinggalin, pergi makan, pergi ngopi, nah nanti dia akan bikin mungkin kayak bekas iler kali ya pada kertas gitu. Jadi ada seperti refleksi garis yang tercipta karena genangannya tersebut didiamkan saja. Jadi teman-teman hati-hati kalau menggunakan Canson dalam mewash bidang air yang cukup besar, harus dimonitor ya genangan airnya, apakah dia mengganggu si objek atau tidak. Oke, ini udah sore. Kita udah beres gambar 2 ikan koi, 2 ikan mas ini. Dan sepertinya juga matahari sudah mulai hilang, jadi kita nggak bisa ambil gambar lebih jauh lagi. Ya, 2 gambar ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita lihat dari kualitas kertas, tentu berbeda. Tapi, coba kita lihat di beberapa aspek penting.
Canson XL mampu menyajikan warna yang cukup oke, warna yang cukup jujur dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi saya bisa simpulin value for money dari kertas Canson XL untuk beberapa karya lukisan yang simpel dan ilustratif ini sangat amat baik dan sangat amat disarankan. Namun, kelemahan yang dimiliki dari kertas Canson XL atau kertas selulos lain pada umumnya, dia sangat mudah melengkung karena bahan pembuatan alaminya adalah serbuk kayu. Sehingga sangat sulit untuk bagi kita sebagai pelukis untuk menggambar dengan teknik basah, wet on wet. Kemudian, untuk teknik dry on wet sekalipun harus hati-hati dengan menggunakan kertas ini karena tingkat pengeringannya sangat cepat. Jadi, kalau mau nyampur warna tiba-tiba atau kehabisan warna belum meramu palet lagi, nah, di sini kita harus hati-hati. Dan yang terakhir, dia itu rusak kena masking tape. Ya. Jadi, masking tape kalau kita udah tempel kelamaan di kertas ini, begitu kita buka, kertasnya bisa kayak robek gitu. Sedangkan untuk kertas Arches, kelebihannya yang pertama adalah dia sangat durable. Ini saya pakai Gramatur 300 GSM, tapi kalau dari pengalaman saya menggunakan 180 GSM, dia juga bisa kok dilapis berkali-kali, mungkin 5-10 kali jadi juga masih tahan. Namun, bukan berarti kertas Arches ini tidak memiliki kekurangan. Yang pertama, harganya sangat mahal, 178.000 untuk satu lembar kertas imperial. Oke, ada opsi yang lebih murah. Kita bisa beli yang gramaturnya lebih tipis, yaitu 185 GSM. Secara visual dan secara foto apalagi, tidak terlihat perbedaannya. Cuma kayak ada perasaan yang hilang aja gitu. Ini kok pakai yang 185 ya? Kayak agak tipis aja. Tapi kalau mau berlatih dengan teknik yang utuh, menurutku 185 GSM adalah pilihan yang lebih murah dan tidak kalah baik. Kelemahan kedua yang paling fatal menurutku saat ini adalah kertas ini tidak lagi tersedia di Indonesia. Nggak tahu kalau kedepannya bakal ada toko yang masukin lagi. Kemudian, kelemahan berikutnya yang menurut saya minor sih, tapi tetap harus saya mention adalah warna kertas ini tidak putih. Dia agak sedikit kuning. Jadi, hati-hati teman-teman kalau mau ngebingkai, terus kita pakai matte board. Matte board itu yang sisinya ya, bukan si kayunya. Terus kita minta tukang bingkainya, matte boardnya warna putih. Nah, hati-hati. Nanti kertasnya bakal jadi agak, kok beda ya kertasku kuning ya, gitu. Kemudian, yang terakhir, bahwa kadang-kadang kertas Arches paper ini bisa sedikit overpriced jika dilakukan pada teknik ilustrasi yang cukup sederhana. Begitu sih teman-teman kesimpulannya. Untuk lebih jauhnya, coba kita tanya pendapat orang awam ya. Apakah mereka bisa lihat nggak sih perbedaannya antara kertas selulose yang biasa aja sama kertas yang mahal? Let's go! Ini satu gambar pakai kertas 20.000, satu gambar pakai kertas 200.000. Bisa bedain nggak mana yang murah, mana yang mahal? Satu gambar pakai kertas 20.000, satunya pakai kertas harga 200.000. Yang murah yang mana, yang mahal yang mana? Ini yang murah. Kok menurutku yang mahal? Yang mana? Apa bedanya? Kalau aku sih kayaknya yang murah ini yang mahal. Oh, soalnya hitamnya juga. Mahal kali ya? Oke, ini yang mahal, ini yang murah ya? Iya, benar. Iya benar. Nah, thank you. Kenapa lebih kelihatan yang ini oke yang ini? Nggak tahu, ini hitamnya warnanya lebih kelihatan bagus. Yang ini kelihatan murahnya karena? Lebih pucat, jadi lebih cerah. Oh, oke, yang ini lebih cerah, berarti yang ini lebih pucat ya. Oke, thank you. Halo, sorry, boleh ganggu bentar nggak? Mau survei aja ya. Satu kertas ini pakai yang harga 20.000. Aku pakai yang mana? Satunya lagi pakai harga 200.000. Jadi ada yang murah, ada yang mahal. Bisa bedain nggak yang mana? Kayaknya Kiri mahal. yang kiri murah siapa? Oh
Tiga. Berarti yang ini mahal cuma satu orang ya? Yang ini yang mahal, yang ini ikannya mahal. Yang bilang ini mahal siapa? Dia doang. Yang bilang ini mahal berarti sisanya. Iya, yang ini yang mahal. Mau kenapa ya? Guling-guling. Iya, yang pertama kalau dicabut dia bisa robek kertasnya. Yang kedua dia lebih menyerap rata. Kalau ini ada genangan airnya masih. Kayaknya bisa ada. Oh Iya. Oke deh gitu aja. Thank you ya. Berarti mata Om juga bisa bedain mana kertas yang oke, mana kertas yang biasa aja sih. Itu aja sih video kali ini. Ya, sekian, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih. See you. Oh, tidak.